Semoga baik-baik saja ya. Nah, jumpa lagi bersama Bu Iim. Untuk materi hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan terpadu ilmu pengetahuan alam. Nah, materi kali ini yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya. Dan nantinya Ibu akan melakukan percobaan apa saja dari sifat-sifat cahaya. Sebelum kita melakukan percobaan, ayo siapa yang tahu apa itu cahaya? Baik, untuk lebih jelasnya simak penjelasan Ibu berikut ini ya anak-anak. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Cahaya dihasilkan dari sumber cahaya, yaitu matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada apa saja sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Kemudian yang kedua yaitu menembus benda-benda bening. Yang ketiga dapat dipantulkan. Yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama yaitu merambat lurus, kemudian yang kedua dapat dipantulkan, kemudian yang ketiga dapat dibiaskan atau dibelokkan, kemudian yang keempat dapat menembus benda-benda bening. Nah, selanjutnya Bu Iim akan melakukan percobaan. Disimak ya anak-anak videonya supaya kalian lebih paham dan lebih tahu. Baiklah anak-anak, percobaan yang pertama mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada solasi, kemudian ada senter, kemudian ada kardus yang sudah dipotong sejajar dan sudah diberi lubang. Kemudian ini sebagai alas. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita melakukan praktikumnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya anak-anak. Kardusnya sudah sejajar dan sudah dilubangi sejajar juga. Mari kita coba ya anak-anak, perhatikan. Lebih susunannya seperti ini ya anak-anak. Dapat kita lihat bahwa setiap lingkaran kardus terletak pada posisi yang sama dan sejajar. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan senter ya anak-anak. Apakah cahaya dapat merambat lurus di sini? Mari kita buktikan ya anak-anak. Nah, coba amati kardus yang Ibu beri alas hitam itu ya anak-anak. Nah, di situ terlihat cahayanya. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwasanya cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, untuk membuktikan sifat cahaya yang kedua, bahan yang dibutuhkan yaitu ada plastik, kemudian ada tas kain, kemudian ada gelas keramik, dan juga ada gelas bening. Oke, langsung saja kita coba ya anak-anak. Nah, yang pertama kita coba menggunakan ini, gelas bening. Nah, gelas bening ditaruh di sini, kemudian kita nyalakan senter. Nah, hal ini hasilnya yaitu bahwasannya cahaya dapat menembus benda bening karena cahaya dapat menembus ke dalam kardus yang telah Ibu beri alas hitam ini. Kemudian yang kedua yaitu gelas keramik. Nah, coba ya anak-anak, kita senterkan gelas keramik ini. Nah, di sini cahaya tidak bisa menembus benda gelas yang terbuat dari keramik, yaitu yang wujudnya tidak bening.
Kemudian yang ketiga, kita coba menggunakan plastik. Nah, di sini plastik. Nah, plastik di sini Ibu coba ya. Ibu center. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwasanya cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang terakhir yaitu kain, tas yang terbuat dari kain. Nah, di sini Ibu coba ya anak-anak. Nah, hasilnya cahaya tidak dapat menembusnya. Nah, jadi dalam percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwasanya plastik, gelas kaca merupakan benda bening yang dapat dilalui cahaya. Nah, selanjutnya percobaan yang ketiga yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, bahan yang dibutuhkan kali ini yaitu satu kaca, kemudian ada alas kardus yang sudah Ibu lengkapi dengan plastik, kemudian senter. Nah, mari kita coba ya anak-anak. Nah, Ibu senterkan ke kaca. Nah, di situ terlihat ya anak-anak bahwasannya ada pantulan sinar senter dari kaca menuju kardus yang Ibu beri alas hitam itu. Nah, hasilnya cahaya dapat memantul dari cermin ke kardus. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita bercermin, maka hasilnya akan mirip. Hal ini juga membuktikan bahwasanya cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Baik, kemudian percobaan yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu ada pulpen, kemudian ada gelas kaca, kemudian ada air. Nah, langkah selanjutnya yaitu masukkan pulpen ke dalam gelas kaca, kemudian tuangkan air ke dalamnya. Nah, tuangkan secukupnya saja ya anak-anak. Nah, di sini coba kita amati bersama-sama ya anak, bahwasanya di sini terlihat bengkong ya, itu pulpennya ya. Nah, hasilnya ternyata pulpen membengkok. Kemudian hal ini terjadi karena disebabkan terjadinya pembiasan cahaya akibat adanya medium yang berbeda. Medium awal dari luar yaitu dari udara ke air, karena adanya kecepatan cahaya dan gelombang sehingga menghasilkan bayangan pulpen yang membengkok. Nah, hal ini merupakan bukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari percobaan tadi, anak-anak sudah paham ya. Anak-anak boleh mencobanya di rumah dengan didampingi orang tua ya anak-anak. Jadi pertemuan hari ini dapat disimpulkan bahwasanya sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.